Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini masih memberikan sehat walafiat, panjang umur serta banyak rezekinya dan umur yang berkah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Semoga ya kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat besok. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, saya selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini saya akan membacakan kisah ya. Ada suatu kisah. Ya semoga dengan kisah ini bisa memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat semuanya. Ya, namun sebelumnya kisah ini saya bacakan, yaitu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sedulur-sedulur semuanya yang sudah mendukung channel ini. Alhamdulillah channel ini masih berjalan dengan baik. Ya, channel yang insya Allah channel dakwah karena channelnya adalah channel religi. Kepada sahabat-sahabat yang baru ketemu silahkan di like, komen, dan subscribe. Insya Allah ya yang mendukung channel ini termasuk andil dalam dakwah. Nah baiklah kita lanjutkan. Ada suatu kisah ya, suami istri yang hidupnya itu adalah susah. Kesana kemari berusaha, ya mengalami jalan yang buntu. Ya memang takdirnya seperti susah hidupnya. Ya jangankan harta yang melimpah, makan sehari-hari pun dia adalah susah. Maka pada suatu hari ada acara tablik akbar di tetangga desanya, katakanlah di tetangga desa. Maka dia menghadiri tablik akbar, ngajak istrinya, ayo istriku menghadiri tablik akbar dengan niat menuntut ilmu dan mendekatkan diri dekat dengan para ulama. Kemudian dia menghadiri dan dia merasa bahwa dia bisa hadir dalam menghadiri tablik akbar, dalam ceramah agama. Dia merasa bahwa itu adalah merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izin Allah ya dia tidak akan bisa hadir pada acara tablik akbar itu. Maka setelah acara ya berlangsung dan sampai selesai, dia adalah ada yang ditangkap, ada yang didapat dari kiai, dari buya tersebut. Dia menerangkan seperti ini yang dia ingat, bahwa siapa yang ingin hidupnya itu adalah senang, siapa yang ingin hidupnya tidak susah dalam bidang dunia dan akhirat, maka perbanyaklah membaca sholawat. Itu yang dia ingat tuh, siapa yang hidupnya ingin senang, ya hidupnya adalah tidak susah, maka perbanyaklah membaca sholawat. Nah itu yang diingat. Setelah sampai di rumah, ya dia bilang sama istrinya, wahai istriku, saya ceramah tadi yang saya ingat ya, mungkin ya istriku juga ingat seperti itu, bahwa siapa yang ingin hidupnya itu tidak susah, ingin hidupnya senang, adalah perbanyak membaca sholawat. Itu yang kita dapat ya. Ini ayo kalau begitu wahai istriku, ayo membaca sholawat. Istrinya pun setuju, dua-duanya suami istri. Yang susah itu adalah mendawamkan sholawat. Waktunya ya, waktunya dipakai untuk membaca sholawat. Suaminya selain selesai sholat, ya sambil aktivitas,
sambil bekerja seadanya, sambil mencari ekonomi, mencari rezeki, ya dia selalu bersolawat. Nah, selesai sholat ya membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kadang diseling sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, membaca terus. Begitu pula istrinya. Nah, jadi kompak keduanya ini, suami istri ini. Istrinya pun begitu. Selain selesai sholat, selain sambil istirahat, ya katakanlah nyapu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil nyuci yang baca sholawat. Terus membaca sholawat. Kurang lebih hampir 2 minggu, ya istrinya adalah bilang sama suaminya, wahai suamiku, katanya orang yang membaca sholawat ini hidupnya adalah semakin senang, hidupnya tidak susah. Tetapi kok seperti ini, jangankan mendapatkan harta yang melimpah, makan sehari-hari pun susah. Apa jawab suaminya? Wahai istriku, sabar, terus sajalah membaca sholawat, ya insya Allah nanti Allah akan memberikan berkah, memberikan jalan keluar atas hidup kita ini. Dah terus bersolawat suaminya, istrinya begitu. Kemudian lain hari ada dengar berita bahwa di kerajaan sang raja kehilangan mahkota dan punggawa raja, pegawai kerajaan, tidak ada yang bisa menemukan dan tidak ada yang bisa menangkap siapa yang mencuri. Maka oleh sang raja membuat pengumuman. Sultan ini membuat pengumuman diumumkan kepada seluruh warga yang ada di kerajaan ini, siapa yang menemukan mahkota raja yang hilang akan diberikan imbalan, akan diberi hadiah yang sangat banyak. Maka si susah ini, pemuda yang miskin ini, yang ahli baca sholawat ini memberanikan diri. Dia bilang, singkat ceritanya, wahai Sultan, aku sanggup mencari mahkota ini. Apa kata raja? Berapa hari kamu sanggup menemukan? Saya sanggup menemukan 1 minggu, 7 hari Sultan. Baiklah, tapi apabila kamu dalam waktu 7 hari ini tidak bisa menemukan, maka kamu akan saya hukum mati, akan saya hukum pancung. Maka dia sanggup, iya Sultan, tapi ada syaratnya Sultan. Dalam saya mencari mahkota itu dan istri saya adalah perlu diberikan nafkah, maka saya mohon supaya dikirimkan tiap hari adalah makanan. Dia minta supaya tiap hari adalah makanan dengan ketentuan hari pertama adalah 1 porsi maksudnya. Hari yang kedua 2 porsi. Hari yang ketiga adalah 3 porsi. Hari yang keempat sampai hari ke-7 seperti itu. Hari ke-7 berarti adalah 7 porsi. Kalau itu permintaanmu, kata raja, akan saya penuhi. Nah, pulanglah dia, sampai di rumah bilang istrinya, wahai istriku, aku mengikuti sayembara yang diadakan raja. Tetapi apabila tidak ketemu dalam waktu 7 hari, adalah aku mau dihukum mati, dihukum pancung. Bingunglah dia, bagaimanalah cara mencarinya ini. Kalau dia mencarinya itu pergi tentunya memakai biaya transport dan lain sebagainya. Bahkan dia tidak ada modal sama sekali. Maka dia bilang sama istrinya, udahlah, ayo membaca sholawat saja. Kemudian hari pertama dia bilang sama istrinya, wahai istriku, akan datang 1. Tanya istrinya, apa yang datang? Makanan dari sang raja.
Maka tidak lama ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya ngantar makanan dari kerajaan. Nah, dah, ayo kita makan sajalah. Kan lama kita nggak pernah makan yang seenak ini. Ya kita nikmati makanan ini, tidak usah mikir yang lain. Terus dia selesai makan, dia lagi sholawatan. Kemudian sehari semalam pun dia tetap sholawatan terus. Selain sholat, makan dia adalah sholawatan. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus. Kemudian hari kedua. Dan berita bahwa pemuda yang susah ini sudah sampai di mana-mana, bahwa ada orang yang sanggup mencari mahkota raja dan akan menangkap pencurinya. Yaitu sampailah berita itu ke telinga raja pencuri tadi, raja perampok tadi. Nah ya, walaupun perampok kan ada juga kepalanya, kepala perampok, katakanlah raja perampok. Sampai dia mendengar, wah kok ada pemuda yang berani seperti itu ya. Coba dia adalah memerintahkan 2 dari pegawai kerajaan itu untuk ngintip, untuk mendengarkan apa yang dilakukan pemuda itu. Dicarilah alamatnya, ketemu, kemudian pagi-pagi dia mau ngintip. Raja adalah bilang. Kemudian raja itu, kok raja? Kemudian pemuda ini bilang sama istrinya, wahai istriku, pagi-pagi ini, hari ini datang 2. Dia bilang hari ini akan datang 2. Maksud dia itu akan datang 2 makanan dari raja. Kemudian yang ngintip ini pas orang 2. Dia terkejut, oh kok tahu ya kalau kita yang datang orang 2, gawat ini. Ayo kita lapor kepada raja kita. Kepada raja perampok maksudnya. Dia melapor, wahai raja, saya terkejut bahwa pemuda itu ternyata pemuda tidak sembarangan. Dia mengerti bahwa saya yang datang orang 2. Masa seperti iya Tuhan. Dia adalah orang yang sakti. Karena tahu saya baru mau ngintip saja dia sudah bilang sama istrinya. Oh, kalau begitu cobalah besok pagi berangkat saya tambah 1 pegawai, berarti orang 3. Begitu pagi-pagi mau ngintip, baru mau mendengarkan, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, hari ini akan datang 3. Subhanallah. Jadi yang ngintip tadi, oh kok tahu ya, kok saya yang datang orang 3 kok tahu dia. Ayo balik lagi lapor kepada ketua gitu, kepada raja perampok. Wahai Tuan, ternyata dia memang pemuda yang sakti. Dia tahu bahwa kita yang ngintip, saya baru jalan saja dia sudah tahu bahwa yang datang adalah orang 3. Oh, kemudian begitu pula hari keempat. Udah, aku nggak percaya. Coba saya tambah 1 lagi. Besok pagi datang ke sana. Coba diintip orang 4. Begitu pula pagi-pagi, orang baru mau ngintip, dia sudah bilang sama istrinya, wahai istriku, hari ini akan datang 4. Dia terkejut, lalu dia adalah bilang kepada raja perampok, memang Tuan, dia adalah pemuda yang sangat sakti. Tahu saya datang ke sana. Tahu kalau orang 4. Penasaranlah si sang raja. Kemudian raja perampok itu, udahlah nggak usah diintip, nggak usah diselidiki. Hari ke-5, ke-6 dia tidak datang. Tetapi rasanya tidak tenang. Siapa ini oleh raja perampok ini. Maka hari ke-7 dia bilang, ayo kita ke sana. Betul apa tidak yang kamu bilang? Kamu orang 3, orang 4, saya tambah orang 3 dengan saya. Berarti adalah orang 7. Ayo datang ke sana semuanya. Setelah datang, dia pagi-pagi
Sudah mau diintip oleh raja perampok tadi, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, hari ini akan datang 7. Nah, kemudian, memang betul-betul orang sakti. Terus dia adalah bilang kepada anggotanya, bagaimana ini? Bagaimana Tuan? Itu kata anggotanya sama perampok, ya, pimpinan perampok itu adalah bilang, udah sekarang kita serahkan saja. Karena bahaya kalau tidak kita serahkan mahkota ini. Bisa nanti itu adalah kita diserang oleh Tuan Raja, oleh Sultan, kita dihukum pancung semuanya. Karena ini memang pemuda yang sakti. Maka oleh itu dia adalah assalamualaikum, masuk ke rumah, dia adalah sujud kepada si pemuda tadi. Ini saya serahkan mahkota ini, dan jangan bilang bahwa saya yang menyerahkan, pandailah kamu, nanti saya khawatir saya dihukum pancung. Jadi inilah pandai kamu bilang dari mana, tidak usah banyak apa itu yang ditanyakan. Ini saya serahkan mahkotanya dan saya mohon pamit. Diserahkan. Kemudian tidak lama utusan raja datang dan memberi makanan, 7 makanan. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, ayo kita makan. Habis makan, inilah berkah membaca sholawat. Makanan dapat, kemudian mahkota adalah diserahkan. Inilah berkah dari membaca sholawat. Kemudian ayo kita nikmati makanan ini. Habis makan nanti kita serahkan kepada raja. Begitu singkat ceritanya, habis makan diserahkan kepada raja. Mahkota itu selain dia diberikan penghargaan, diberikan hadiah yang sangat memuaskan. Berubahlah nasibnya menjadi orang yang kaya. Dengan berkah membaca sholawat. Kemudian berita itu sampai menyebar kemana-mana, bahwa pemuda ini adalah sangat sakti. Dia bisa menemukan mahkota tanpa peperangan, tanpa terjadi apa-apa. Terkenallah dia sampai keluar daerah. Kemudian di lain kesempatan, bahwa ada acara peringatan, ya, peringatan hari besar Islam, yaitu di tetangga desa. Bahwa tetangga desa tadi mendengar bahwa ada orang yang sangat alim, orang yang sangat pinter, dan orang yang sangat sakti di daerah itu, maka dialah dipanggil untuk menjadi penceramahnya. Subhanallah, padahal dia tahunya itu hanya tahu membaca sholawat saja. Nah, setelah dipanggil, ya, disuruh memberikan tausiah, dia, iya insya Allah saya datang. Begitu singkat ceritanya, jatuhlah harinya, hari peringatan, hari besar itu, dia datang dan penuh dihormati oleh para ulama-ulama semuanya. Wah, ini memang ulama yang besar, memang ini orang yang alim. Dia itu bingung, ya mau menyampaikan apa nanti. Bahkan dia nggak pernah pidato. Maka orang mengatakan, memang dia orang alim. Nampaknya dia tidak mau bicara. Padahal dia tidak mau bicara itu, dia gentar, dia panik apa yang akan disampaikan. Hanya dia membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Allah tolonglah ya Allah. Panitia sudah sudah sampailah protokol waktu dan tempat, kami persilahkan kepada penceramah yang alim, yang dihormati, kami persilahkan. Sesudah dipersilahkan tuh dia bingung. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua menjawab. Sesudah itu lama kali nggak ada diteruskan. Dia hanya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah tolonglah ya Allah, dalam hatinya. Kemudian dia bicara. Udah sekarang bagian sini dikosongkan, bagian kiri mundur, bagian yang sebelah kanan mundur. Jadi yang tengah ini kosong. Semuanya nurut karena orang alim yang memerintahkan. Kemudian setelah dia sudah kosong, dia lari. Nah, dia larilah
semua alim ulama yang hadir, semua jamaah, semuanya ngejar semuanya. Tahunya setelah masjid itu kosong, masjid adalah tumbang. Maka dia, para tokoh masyarakat, alim ulama, para jamaah semuanya, memang dia adalah orang sakti. Dia menyelamatkan kita. Maka dia adalah lari karena tahu kalau masjid itu akan roboh. Subhanallah. Itulah berkah dari membaca sholawat. Ya, mudah-mudahan kisah yang sedikit ini ya, mudah-mudahan ada hikmahnya dan dapat dipahami. Kita termotivasi, semakin rajin, semakin tidak ragu dengan mengamalkan sholawat. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bagi kawan-kawan yang punya kisah selanjutnya mengenai keajaiban sholawat, tolong dikirimkan di kolom komen atau dikirimkan di WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.